Selamat sore saudara, selamat beribadah, selamat memuji dan besarkan nama Tuhan. Marilah pada saat sore hari ini, kita siapkan segenap kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita lalaikan dulu apa masalah yang ada di belakang kita, di rumah kita. Kita akan fokus, kita akan menyembah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan segenap kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan awali dengan satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sangat rindu menanti curahan Roh Kudus tercurah atas kami, atas sidang jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkatilah ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau hadir di ruangan ini, dan Engkau memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami siap naikkan pujian kami kepadamu. Sore hari ini kami siap meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Dan kami sangat yakin Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang besar, ada di tempat ini, ada di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan tetap bangkit berdiri. Kita lanjutkan dengan satu pujian. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku.
sore hari ini kita punya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, yang menjadi satu-satunya penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat betapa kuasa Allah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lanjutkan tadi dengan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kita imani lagu ini, maka kuasa Yesus akan nyata dalam kehidupan kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kita. Masalah apapun yang kita bawa pada saat sore hari ini, percayalah bahwa Yesus akan menolong setiap masalah yang kita bawa pada saat sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi dengan satuan. Hanya ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Amin.
saat sore hari ini, mungkin kita sendirian, mungkin kita ditinggalkan oleh teman-teman, mungkin kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita. Namun ada satu nama yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan segenap kehidupan kita untuk kita tahu bahwa satu-satunya yang menolong adalah Tuhan Yesus. Lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar, kita diberikan kekuatan, kita diberikan satu jalan keluar, serta kita diberikan satu kemenangan demi kemenangan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri sekali lagi. Saya undang untuk memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Mari kita menyiapkan segenap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang akan membentuk, mengalir setiap kehidupan kita menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Marilah pada saat sore hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta firman Tuhan yang akan mengurapi, membentuk setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi satu pribadi-pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Lewat perbuatan kita, lewat ucapan kita, lewat tingkah laku kita bisa menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, dan kami mohon Mbak Heni masuk di dalam doa untuk firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Kusiapkan hatiku Tuhan, Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Haleluya. Firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi keyakinan bagi setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami siap untuk mendengar setiap kebenaran firman Allah yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami, yang akan Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Karena firman Allah sanggup menolong kami, firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati buat kebenaran firman Allah yang sebenarnya kami dengar melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati dengan urapan yang dari tempat maha tinggi, singkapkan setiap rasa firman Allah bagi kehidupan kami.
Sehingga firman Allah itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami, dan kami menghidupi firman itu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dan kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, semuanya baik, semuanya sehat? Puji Tuhan. Siapa yang kepingin diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Iya. Buka hatimu, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang ada di Injil Lukas pasal 1. Dari Injil Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita bangkit berdiri ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tapi malaikat berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yang percaya katakan amin. Nah, dari pembacaan yang sudah kita baca, tema firman Tuhan sore ini bicara tentang mempersiapkan diri menjadi perintis kedatangan Tuhan. Ya, hal-hal apa yang perlu kita persiapkan supaya saudara dan saya menjadi alatnya Tuhan, perintis menyambut kedatangan Tuhan. Dari kisah yang kita baca, kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang yang dipilih oleh Allah dari rahim ibu, dipilih Allah untuk nantinya akan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan melalui Yohanes inilah ada banyak jiwa akan dimenangkan, akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat dalam Alkitab, kalau zaman dulu itu Yohanes dipakai Tuhan untuk menjadi perintis, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Nah, di akhir zaman ini, saudara dan saya yang dipilih Allah. Yohanes sudah tidak ada kok, Yohanes sudah meninggal kan. Nah, sekarang Tuhan pilih saudara dan saya. Sementara saudara dan saya dipersiapkan untuk bisa menjadi perintis, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Sebagai Raja, Imam Agung, dan mempelai pria surga. Nah, kira-kira persiapan apa ya yang perlu dipersiapkan? Ya. Yohanes jelas dia dipersiapkan untuk menjadi perintis
Dan Tuhan akan pakai dia untuk menangkan banyak jiwa. Itu tertulis di Lukas 1 tadi ya, ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, Yohanes kini sudah tidak ada. Sekarang Tuhan mau pilih saudara dan saya. Siapa saja yang mau, Tuhan mau pilih saudara dan saya menjadi perintis, mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan seperti Yohanes, menangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Karena di akhir zaman ini juga akan ada tuaian besar menjelang kedatangan Tuhan. Nah, kira-kira nih hal apa sih yang perlu dipersiapkan supaya saudara dan saya layak menjadi perintis jalan bagi kedatangan Tuhan. Ya, kita lihat dari pribadi Yohanes itu sendiri. Kenapa Yohanes dipilih? Jadi alat Tuhan, perintis menyambut kedatangan Tuhan yang pertama. Kita baca itu di Lukas pasal 1, ya. Lukas pasal 1. Ayatnya yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang akan dipilih menjadi perintis jalan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, seperti Yohanes ini adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Ya, kenapa kok harus orang yang besar di hadapan Tuhan? Karena kita ini menjadi perintis jalan, mempersiapkan untuk datangnya raja di atas segala raja. Lihat saja dalam dunia nyata ini ya, kalau presiden atau apa mau rawuh, mau lewat, itu sebelumnya ada perintis jalan, ada yang membuka jalan. Ya, nek zaman dulu istilahnya apa itu ya CPM, apa sekarang mungkin ya ajudan pengawal presiden atau apa yang jalan di depan lebih dulu. Mungkin pakai moge, motor gede dengan sirinenya, atau mungkin dengan mobil yang ada sirinenya, ada lampunya, dan bunyi. Dan biasanya perintis jalan untuk presiden itu bukan tentara atau polisi yang kerocok, saudara. Biasanya perintis jalan untuk presiden itu ya, kalau tentara atau polisi ya, mereka orang yang besar tuh, orang yang berpangkat jenderal, ya, berpangkat jenderal. Bukan yang kerocok, orang yang besar. Wong menjadi perintis jalan untuk orang besar kok. Nah, begitu juga sebagai perintis jalan untuk Tuhan. Yohanes dipilih Allah karena Yohanes menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Apa sih artinya besar di hadapan Tuhan? Besar di hadapan Tuhan itu beda dengan besar secara dunia di hadapan manusia. Kalau besar secara dunia di hadapan manusia, ya mungkin orang yang kaya, ya mungkin orang yang punya pangkat kedudukan yang tinggi, orang yang ternama,
Nah itu kalau besar di hadapan dunia atau secara manusia. Kalau besar di hadapan Tuhan, itu beda. Mari kita lihat arti besar di hadapan Tuhan. Besar secara rohani. Apa itu? Ya, coba kita lihat itu. Ada di Matius 18. Ya, ayat 1 sampai 4. Matius 18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, besar di hadapan Allah. Besar secara rohani, beda dengan besar secara dunia. Secara dunia mungkin orang kaya, orang yang punya kedudukan, punya pengaruh itu orang besar. Tapi besar di hadapan Allah itu Tuhan menjelaskan di 18 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi untuk besar di hadapan Allah, satu syaratnya orang yang merendahkan diri. Orang yang rendah hati. Nah, Yohanes itu seorang yang rendah hati, saudara. Apa sih buktinya kalau Yohanes itu seorang yang rendah hati? Buktinya kalau Yohanes itu seorang yang rendah hati, mari kita lihat. Ya. Ayatnya ada di Markus pasal 1 ayat ke-7. Markus 1 ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, Markus pasal 1 mengatakan, Yohanes mengatakan bahwa di hadapan Tuhan membungkukkan diri, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang yang besar di hadapan Tuhan adalah seorang yang rendah hati. Yohanes itu tahu diri. Ketika orang tanya, siapakah kamu? Apakah kamu itu Mesias? Dia bilang bukan. Di hadapan Mesias itu, aku tunduk, membungkuk, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak, saudara. Berarti apa? Yohanes menempatkan diri lebih rendah dari seorang budak belian. Zaman dulu, saudara, orang kaya itu punya budak belian. Nah, ketika si pendoronya, majikannya pulang dari kerja atau apa, lalu dia duduk, budak belian itu sujud di kakinya si pendoro itu. Lalu membuka tali kasutnya majikan pendoro. Jadi tugas budak belian itu buka tali kasut pendoronya, nyuci kakinya pendoronya. Nah, Yohanes menempatkan diri lebih rendah dari budak belian.
Dia bilang, aku sujud di kaki Tuhan, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Sedemikian rupa Yohanes itu tahu diri. Yohanes itu merendahkan diri. Nah, itulah sebabnya Yohanes itu mendapat julukan di hadapan Tuhan. Orang yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa di antara orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak pernah muncul orang sebesar seperti Yohanes itu. Coba Matius 11 ayat 10 sampai 11. Matius 11 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini nubuatan tentang kedatangannya Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan bilang, aku berkata kabar sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Saya mau tanya, yang hadir di sini, siapa yang merasa dilahirkan oleh perempuan, angkat tangan? Semua angkat tangan kan? Berarti semua ini dilahirkan oleh perempuan, dan Alkitab bilang semua yang dilahirkan oleh perempuan, manusia normal seperti saudara dan saya ini tidak pernah muncul sebesar Yohanes Pembaptis. Ya, jadi karena yang mau rawuh ini King of King, raja di atas segala raja, perintisnya bukan kerocok, saudara. Perintisnya ini juga orang besar seperti Yohanes ini. Dan orang besar di hadapan Allah bukannya orang yang punya pangkat, kedudukan, kekayaan, tapi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dalil hukum rohani, siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sebaliknya, yang meninggikan diri akan direndahkan. Lukas 18 ayat 14b. Lukas 18 ayat yang ke-14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Kenapa Yohanes ditinggikan, dianggap besar di hadapan Tuhan? Karena Yohanes tahu diri. Dia bilang, di hadapan Tuhan, aku tunduk membuka tali kasutnya saja tidak layak. Jadi Yohanes menempatkan diri lebih rendah dari budak belian. Itulah sebabnya Tuhan meninggikan Yohanes, karena Yohanes merendahkan diri. Ya, besar di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, menurut Matius 18 tadi, selain merendahkan diri, orang yang merendahkan diri itu besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan Tuhan menurut Matius 18 itu juga orang yang mau memiliki sifat seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil ya. Tadi di sini katakan, nah, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka.
lalu berkata, aku berkata karena sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, orang yang besar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mau seperti anak kecil. Artinya memiliki sifat-sifat positif dari anak kecil. Apa sifat positif dari anak kecil? Ingat berapa minggu yang lalu saya pernah nyinggung ini tentang anak kecil itu punya sifat positif, yaitu polos, jujur, tidak ada lika-liku politik penipuan. Anak kecil itu ibarat lembaran kertas yang masih polos putih. Ya, seperti anak kecil, selain sifat rendah hati, itu anak kecil juga memiliki sifat polos, jujur, tidak ada lika-liku penipuan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus menjadi seperti anak kecil, memiliki sifat yang polos, jujur, tidak ada politik-politik penipuan. Berikutnya, anak kecil itu juga mempunyai sifat lain yang positif, yaitu anak kecil itu suka atau mudah mengampuni, melupakan kesalahan temannya. Saudara pernah melihat anak kecil berkelahi? Biasa kan di kampung, anak kecil sepak bola atau apa akhirnya berkelahi. Bisa saja kan terjadi ketika anak kecil berkelahi lalu dia pulang cerita sama bapaknya, Pak, aku diantem sama itu si Hasan, anaknya Pak Pawiro itu. Ini kepalaku benjut. Bapaknya marah, siapa yang mukul kamu? Si Hasan, anaknya Pak Pawiro. Oh, baik. Bapaknya marah mendatangi keluarganya Pak Pawiro. Lalu maki-maki sama bapaknya. Kalau kamu tidak bisa ngajar anakmu, tak ajari sini. Mosok anakku dipukul sampai benjut kayak gitu. Aku sendiri yang pelihara dari kecil nggak pernah sampai mukul sampai benjut, anakmu tuh mukul. Kamu nggak bisa ngajar anakmu ya? Akhirnya orang tua sama orang tua berantem. Tidak lama lagi si Hasan anaknya Pak Pawiro itu keluar ke lapangan bawa coklat. Lalu si anak yang tadi dipukul benjut itu dikasih separuh dari coklatnya si Hasan. Yang terjadi apa? Rangkulan, ketawa-ketawa. Bapaknya masih sakit hati mendongkol. Anaknya setengah jam kemudian sudah rangkulan tertawa. Apa artinya? Anak kecil lebih mudah mengampuni, lebih mudah memaafkan dari orang tua. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau masuk kerajaan sorga, kamu harus memiliki sifat seperti anak kecil yang mudah dan suka mengampuni. Matius 6, 14, 15, tolong dibaca. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu akan mengampuni. Tapi kalau kamu nggak mau ngampuni, Bapakmu nggak mau ngampuni. Nah, kalau orang tidak diampuni dosanya, tidak ada orang bisa masuk surga. Nah, surga itu tempat yang suci. Dosa sekecil apapun yang belum terampuni membuat orang itu tidak masuk surga. Nah, untuk bisa diampuni, syaratnya
kamu mengampuni dulu kesalahan orang. Setelah itu ketika kau bertobat minta ampun, dosamu juga diampuni. Nah, si anak kecil ini berjiwa besar. Kalau ada orang sudah minta maaf, ya sudah, beres, selesai. Ya, ini sifat-sifat positif dari anak kecil ya. Kalau mau menjadi besar, harus menjadi yang kecil. Ya, seperti anak kecil tadi, polos, jujur, suka mengampuni. Ya, berikutnya lagi, kalau mau menjadi besar di hadapan Tuhan adalah menjadi orang yang suka melayani. Beda ya dengan hukum dunia. Hukum dunia orang besar itu memerintah, kuasa. Tapi nek hukum rohani orang yang besar di hadapan Tuhan adalah orang yang suka melayani. Kita baca ayat-ayatnya, coba Markus 9, 33 sampai 35. Markus 9 ayat yang ke-33 sampai ke-35. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, pernah terjadi dalam perjalanan Yesus sedang cerita mengenai firman Tuhan. Tiba-tiba murid-murid Tuhan itu kayaknya sedang membahas yang serius dah. Apa sih? Tanya sama Tuhan, apa sih yang kamu bicarakan tadi? Aku ngajar kok kamu kok enggak konsen gitu kelihatannya. Mereka diam. Mereka malu. Kenapa? Karena di tengah jalan tadi mereka itu membahas mengenai siapa yang terbesar. Siapa yang paling hebat di antara 12 murid. Lalu Tuhan memanggil mereka dan menerangkan. Ya. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, jadi pengarep, jadi pemimpin, jadi yang besar, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua. Hukum dunia orang yang besar itu yang memerintah, yang ngatur. Tapi nek hukum rohani kalau mau jadi besar harus jadi yang terakhir. Ngalah. Ya, ngalah itu bukan berarti kalah. Sebetulnya kalau mau nekat dia mungkin bisa menang, tapi enggak menang-menangan kok. Orang yang rohani itu enggak menang-menangan. Orang yang rohani itu palang ngalah. Wong ngalah ki ora salah, disalah-salahno ya wis nerimo lah. Nanti kebenaran akan nyata dengan sendirinya. Itu wong ngalah. Memang angel. Tapi ini harus. Yang mau menjadi besar, ya mau menjadi yang terakhir ngalah. Dan yang mau melayani. Mari kita lihat lagi ayat yang menopang lagi. Yang mau menjadi besar, dia mau harus melayani. Markus sekarang pasal 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat yang ke-43 sampai yang ke-45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Di sini dikatakan tidak demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendak ia menjadi pelayanmu. Ya, ingin menjadi besar di hadapan Allah, Allah berlomba untuk saling melayani. Bukan berlomba untuk meninggikan diri. Karena siapa yang meninggikan diri malah akan direndahkan. Jadi besar di hadapan Tuhan, berlomba untuk merendahkan diri, berlomba untuk melayani satu dengan yang lain. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus itu Allah, tapi dia mau merendahkan diri sampai mati. Dan akhirnya Yesus ditinggikan, diberi nama di atas segala-galanya. Nah, ini persiapan Yohanes Pembaptis, ya, menjadi perintis. Ya, kita sudah baca tadi. Itu juga menjadi persiapan saudara dan saya. Nah, kalau Yohanes bisa memiliki sifat-sifat rohani yang demikian, maka kita akan lihat kenapa sih kok Yohanes bisa memiliki sifat-sifat demikian. Biasanya ya soal makanan atau minuman itu mempengaruhi pribadi seseorang. Ya. Kalau seorang kekurangan vitamin C misalnya, lalu gusi berdarah, kulitnya kurang bagus, bagaimana supaya dia bisa terpenuhi kebutuhan vitamin C? Ya, dari makanannya harus makan buah-buahan, Seorang yang matanya kurang jelas, supaya bisa jelas, ya dari makanan juga bisa. Misalnya makan yang mengandung vitamin A, kayak ada wortel, tomat, itu makanan itu mempengaruhi pribadi seseorang. Demikian dengan Yohanes ini, kalau dia bisa menjadi besar di hadapan Tuhan, tidak terlepas dari apa yang dia makan dan minum. Kita lihat tentang Yohanes ini, ya, persiapan menjadi besar di hadapan Tuhan secara rohani. Kita lihat apa sih yang dimakan, diminum oleh Yohanes. Kita baca di dalam Alkitab. Ya, Lukas 1 ayat 15. Sama Lukas 1:15 tadi yang pertama. Lukas 1 ayat yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Iya, Yohanes menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan persiapannya untuk menjadi besar di hadapan Tuhan diantaranya, ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Sejak dari kecil sudah dipantangkan untuk tidak minum anggur atau minuman keras. Nah, ada pesan firman Tuhan untuk saudara dan saya. Pesan yang sama juga, saudara. Kita bisa baca di Efesus 5:18. Coba dibaca. Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jangan kamu mabuk anggur, karena itu menguatkan hawa nafsu. Ya, Yohanes sejak bayi, sejak melahir sudah pantang untuk minum minuman keras. Karena apa? Dia dipersiapkan untuk besar di hadapan Tuhan. Sehingga sejak kecil sudah dijaga tidak
minum minuman keras. Coba bagaimana seorang mau jadi pelayan Tuhan. Kalau kerjaannya minum minuman keras, mabuk-mabuk, lupa daratan, senangnya berkelahi, berantem, tidak mungkin dia bisa menjadi alatnya Tuhan. Bicara tentang mabuk, saudara, pengertiannya luas. Mabuk di sini tidak hanya sebatas mabuk anggur atau minuman keras. Mabuk dalam pengertian rohani juga bisa bicara tentang mabuk kedudukan. Ya, terlalu ambisi memiliki kedudukan. Akibatnya apa? Mungkin dia sikut temannya sendiri, sikut pimpinannya sendiri. Ya, atau mabuk harta. Mabuk harta ini juga akibatnya ya melakukan hal-hal yang tidak halal, yang penting untuk dapat harta. Apalagi mabuk juga bisa artinya mabuk cinta, mabuk dalam hal yang soal asmara. Kalau sudah kena penyakit mabuk asmara, lupa diri, ya. Firman Tuhan bilang terang dan gelap tidak boleh berjodoh. Ya, kalau sudah mabuk dalam percintaan, dia hantem aja. Yang penting saya suka. Akhirnya seperti Simpson. Ya, jadi dari kecil pertama Yohanes tidak suka minum minuman keras. Berikutnya apalagi yang dimakan oleh Yohanes? Markus 1 ayat yang ke-6. Markus 1 ayat yang ke-6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Markus 1 ayat ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang. Makanannya belalang. Ya. Apa sih pengertian rohani dari belalang? Tentunya ya tidak semua ayat kita artikan secara hurufiah ya. Kalau bilang makanannya belalang lalu kita cari belalang, enggak juga kan. Ya. Dalam pengertian rohani, belalang itu mempunyai arti orang yang suka kekompakan, keharmonisan, yang suka dengan persatuan. Coba kita baca Amsal 30 ayat 27. Belalang bicara kekompakan, persatuan, ya. Coba dibaca itu. Amsal 30 ayat yang ke-27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Orang duwe raja, tapi berbaris dengan teratur. Ada kekompakan. Seneng yang harmonis, seneng yang bersatu. Nah itu belalang. Ya, jadi pengertian rohani makan belalang itu gambaran orang-orang Kristen yang cinta persatuan, cinta kekompakan, cinta keharmonisan. Selain makan belalang apa juga? Makan madu. Ya, dalam pengertian makan madu ini juga bisa diartikan pengertian yang secara rohani. Kalau yang jasmani ya madu dari lebah-lebah itu. Tapi itu juga enggak salah sih. Tapi dalam pengertian yang rohani, madu itu bicara tentang kemurnian pengajaran firman Tuhan.
Mazmur 19 ayat 10 dan 11. Mazmur 19 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, banyak daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Madu bicara kemurnian pengajaran firman. Orang yang kepingin menjadi besar di hadapan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dalam menyambut kedatangan Tuhan supaya bisa menangkan banyak jiwa, dia harus menjadi seperti Yohanes. Sukaannya madu, kesukaannya senang sekali makan kebenaran, kemurnian pengajaran firman. Hingga dia sendiri menjadi orang yang kuat secara rohani. Dan dia juga bisa mempengaruhi, menangkan jiwa-jiwa. Ya, hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi kegerakan besar. Saudara dan saya sedang dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan untuk menjadi perintis jalan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Aku siap, Tuhanku. Segenap diri ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku. Berfirmanlah kepadaku, aku siap. Siapkan dirimu. Tuhan mau pakai engkau menjadi perintis jalan bagi kedatangan Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa. Zaman dulu Tuhan pakai Yohanes. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan pakai saudara dan saya. Jadi perintis jalan, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Engkau harus mempersiapkan diri seperti Yohanes mempersiapkan diri. Aku siap, Tuhanku, segenap diri ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku. Berfirmanlah kepadaku, aku siap. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Yohanes. Orang-orang yang besar di hadapan Tuhan. Yaitu orang yang tahu merendahkan diri. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti anak. Polos, jujur, mudah mengampuni, melupakan kesalahan orang. Kami ingin menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang rendah hati. Orang yang mau melayani. Karena Yesus pun datang tidak minta dilayani. Tapi Yesus datang untuk melayani. Berikan kami jiwa seorang hamba yang mau melayani Tuhan.
Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan dan akan dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Berikanlah kami kesukaan seperti Yohanes yang memiliki kesukaan, ya Tuhan, yang menjauhkan diri dari kemabukan, dari minuman keras. Berilah kami semangat jiwa Yohanes, menjauhkan dari segala jenis kemabukan, apakah itu mabuk harta, mabuk cinta, mabuk kedudukan, biar kami jauh daripada itu. Tolong kami supaya kami memiliki kesukaan untuk, ya Tuhan, seperti Yohanes, makan belalang, bicara tentang memiliki semangat persatuan, kekompakan, keharmonisan satu dengan yang lain. Berikan kami jiwa semangat seperti Yohanes yang senang makan madu. Madu bicara tentang kemurnian pengajaran firman, supaya rohani kami sehat, rohani kami kuat, tahan bantingan, dan dengan demikian kami bisa dipakai menjadi alat menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita terima perjamuan suci. Mari saudara mempersiapkan diri untuk terima perjamuan suci. Saya bacakan dulu ayatnya untuk perjamuan suci. Ada di Injil Matius, ya. Matius pasalnya yang ke-26. Buka Alkitabmu, baca Matius 26, ya. Ayatnya mulai ayat 25. Sementara mereka itu makan, ya, sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, ya, serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, ya. Roti yang sudah diberkati, sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti dan diberkatinya. Nah, roti yang sudah diberkati, Yesus katakan, inilah tubuhku. Ya, memang rupanya masih tetap roti. Rasanya mungkin masih tetap roti, tapi roti yang sudah diberkati. Yesus katakan ini tubuhku, dagingnya Tuhan. Terima dengan percaya, saudara akan menjadi satu dengan Tuhan untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah kami terima hari ini, yang kami makan hari ini, supaya kami boleh menjadi satu dengan Tuhan Yesus untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Puji Tuhan, setelah kita makan roti, kita akan terima cawan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan itu. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Cawan yang sudah diberkati, Tuhan katakan ini darahku. Bukan ini anggur, tapi ini darahku, itu darah perjanjian baru yang ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa. Darah Yesus jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum kau minum, hening sejenak. Kau akui pelanggaranmu, kau bertobat, kau minta ampun, supaya darahnya membasuh saudara dan saya dari segala dosa dan kejahatan.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama minum. Terima kasih, berikan kemuliaan yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah terima jalan keluar kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, untuk pengampunan dosa yang kami terima melalui darah-Mu. Sejauh timur dari barat, Allah buang kesalahan kami ke dalam tubir yang dalam, Allah lemparkan kesalahan kami dan tidak diingat-ingat lagi. Terima kasih, sekarang aku menjadi orang yang diberkati, orang yang dikuduskan, orang yang dilayakkan di hadapan-Mu, orang-orang yang diberkati karena Engkau tinggal dalam kami melalui perjamuan suci. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain. Bantu doa terus untuk proyek pembangunan rumah Tuhan supaya Tuhan tolong berjalan lancar sampai selesai. Tuhan mengadakan semuanya. Ya. Doa juga untuk persiapan Natal yang sudah semakin dekat. Saudara punya rezeki mau bawa korban untuk pembangunan atau bawa korban untuk Natal, silahkan mengambil amplop di depan sana dan bisa dikembalikan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom. Diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, pulanglah dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap usaha kerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apapun yang halal diberkati, yang nganggur buka jalan, beri lowongan kerjaan terbaik. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Persembahan yang dibawa anakmu hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, untuk pembangunan maupun Natal, Tuhan catat, Tuhan kembalikan lipat-lipat kali ganda. Yang tidak bisa datang, Tuhan kunjungi lawat, mungkin sakit sembuhkan, mungkin susah hiburkan, mungkin ada masalah, Tuhan tolong berikan kemenangan, supaya di lain saat mereka kumpul lagi sama-sama kami untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.